Shalom anak-anak. Shalom juga teman-teman. Wah, kita bertemu lagi dalam ibadah Sekolah Minggu GKGA. Puji Tuhan, anak-anak, Allah kita luar biasa. Dia bisa lakukan banyak hal yang manusia tidak bisa lakukan loh. Kira-kira apa ya Kak Senan? Allah bisa menyembuhkan orang sakit. Selain itu, Allah juga bisa membangkitkan orang yang mati loh. Allah kita luar biasa. Yuk kita akan nyanyikan satu pujian, Allahku luar biasa. Tante Rindu, anak-anak semangat memuji Tuhan ya. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa dalam segala perkara. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa dalam segala perkara. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, amin, amin. Benar, Allah kita luar biasa. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa dalam segala perkara. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, 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 haleluya, amin, haleluya, amin, amin, amin. Yuk kita lipat tangan, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu bagi kami. Engkau sudah memberikan kami semua kesehatan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus mengurapi ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami rindu memuji Engkau, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, amin. Allah kita sungguh luar biasa. Hanya dalam namanya ada kesembuhan dan kemenangan. Yuk kita akan nyanyikan satu pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Teman-teman, Allah bukan hanya menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati saja loh, tetapi kuasanya menolong kita untuk melawan kuasa iblis. Mari teman-teman kita bertepuk tangan dan memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu tepuk tangan haleluya.
tangan. Haleluya. Seluruh umat Allah bersukacita, injak musuh. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan, kita menang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Jika Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil jadi pemenang. Haleluya. Seluruh umat Allah bersukacita, injak musuh. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan, kita menang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Jika Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil jadi pemenang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Jika Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil jadi pemenang. Anak-anak, yuk siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita memanggil nama Yesus untuk masuk di dalam hati kita. Kita akan nyanyikan satu pujian, Yesus Kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari anak-anak kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi Tante Riana di dalam membawakan firman-Mu, urapi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
anak-anak, kita sudah memuji Tuhan bersama Tante Leslie dan Kak Shannon. Dan tadi kalian juga sudah menyaksikan sebuah tayangan kan? Apa yang anak-anak lihat tadi? Oh iya, ada seorang anak yang terjatuh ketika guru sekolah minggunya menyampaikan firman Tuhan. Wah, pasti sakit ya anak-anak. Ada loh cerita di Alkitab seseorang yang jatuh dan akhirnya dia mati. Kok bisa ya dia jatuh terus mati? Siapa ya orang ini? Yuk kita akan mendengarkan dan memperhatikan cerita firman Tuhan dengan baik. Pada waktu itu, dalam perjalanannya ke Miletus, Paulus singgah di sebuah kota bernama Troas. Dan ia tinggal selama 7 hari di kota itu. Setelah 7 hari dan tiba waktunya, Paulus harus berangkat ke Miletus. Pada malam harinya, ia berbicara kepada orang-orang di Troas sampai tengah malam. Di ruangan tempat Paulus berbicara, ada seorang anak muda bernama Eutikus. Ia juga ikut mendengarkan perkataan Paulus, dan ia memilih untuk duduk di jendela. Karena Paulus berbicara sangat lama, membuat Eutikus menjadi sangat mengantuk. Dan ia tertidur dengan lelap. Tetapi tiba-tiba semua orang yang ada di ruangan itu terkejut. Anak-anak tahu apa sebabnya? Oh, ternyata Eutikus terjatuh anak-anak dari tingkat ketiga ruangan itu. Apa ya anak-anak yang menyebabkan Eutikus terjatuh? Wah, ternyata Eutikus tidak mendengarkan perkataan Paulus dengan baik. Dia menjadi sangat bosan. Kemudian lama-lama Eutikus mengantuk dan dia terjatuh. Apa ya anak-anak yang terjadi dengan Eutikus selanjutnya? Yuk kita lanjutkan memperhatikan cerita firman Tuhan. Setelah mereka melihat Eutikus terjatuh, orang-orang yang ada di situ ingin mengangkat Eutikus, tapi ternyata ia sudah mati. Dan ketika Paulus turun untuk melihat anak muda itu, ia pun mendekap Eutikus dan berkata kepada orang-orang agar mereka tidak panik, karena ternyata Eutikus masih hidup. Karena itu, anak-anak saat mendengarkan firman Tuhan, pikirannya gak boleh melayang-layang ya. Hah?
melayang-layang itu seperti apa sih Tante? Emang bisa ya pikiran kita terbang-terbang? Nah, anak-anak, melayang-layang itu artinya saat kalian mendengarkan firman Tuhan, kalian mengingat hal-hal yang lain. Ingat kalau setelah ini akan diajak jalan-jalan. Ingat sama mainan-mainannya. Nggak boleh ya anak-anak. Karena saat kalian sudah tidak fokus mendengar suara Tuhan, kira-kira suara siapa ya yang akan masuk? Ya benar, suara iblis. Iblis selalu siap loh anak-anak untuk menggoda kalian supaya kalian tidak sungguh-sungguh saat mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kalian akan menjadi malas, bosan saat mendengarkan firman Tuhan. Aduh, gurunya ini kok lama banget sih ceritanya? Dari tadi nggak selesai-selesai. Atau bisa juga kalian mengantuk. Kalau kalian sudah mengantuk, apa ya yang terjadi? Kalau tadi Eutikus karena dia tidak fokus mendengarkan Paulus, dia ngantuk lalu dia terjatuh. Kemudian mati. Bagaimana dengan kalian? Anak-anak, ketika kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, tubuh kita memang tidak akan langsung mati, tetapi rohani kita yang akan mati. Apa ya Tante artinya mati rohani? Mati rohani artinya kalian sudah tidak ada semangat lagi untuk beribadah, tidak ada semangat untuk berdoa, dan yang lebih parah lagi, kalian sudah tidak ada rasa takut saat berbuat dosa. Ketika berbohong, rasanya biasa-biasa saja. Tidak berdoa juga biasa-biasa saja. Bahkan ketika tidak ikut sekolah minggu juga biasa-biasa saja. Aduh, ngeri loh anak-anak. Itu loh yang disebut dengan mati rohani. Siapa ya yang bisa menolong kita kalau sudah seperti ini? Ya, benar. Hanya Tuhan Yesus yang berkuasa untuk menolong kita. Kalau tadi Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat besar dengan menghidupkan Eutikus kembali dari kematian, maka Tuhan Yesus juga pasti akan menolong anak-anak, menolong Tante Riana, supaya rohani kita tidak mati. Anak-anak mau? Siapa yang mau disayang oleh Tuhan? Yuk kita minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus membimbing kita. Sehingga ketika kita beribadah, tidak main-main lagi, tidak ngantuk-ngantuk lagi. Supaya kita tahu apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Anak-anak di rumah, tunjukkan sikap berdoa yang baik ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini.
Kami percaya nama Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Kami percaya nama Yesus akan memberikan kami anugerah supaya kami sungguh-sungguh ketika beribadah, supaya kami fokus saat mendengarkan firman Tuhan, sehingga iblis tidak akan berkuasa lagi untuk menggoda kami dan membuat kami berdosa kepada Tuhan. Kami berjanji akan menjadi anak Tuhan yang manis dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sampai ketemu di ibadah sekolah minggu GKGA selanjutnya. Dadah.